politik Islam itu kalau misalkan kita ambil dari bahasa Inggris Islamic politics gitu, nilai-nilai politik dalam Islam gitu, nilai-nilai yang dicontohkan oleh misalkan Rasulullah SAW dalam mengatur negara, atau misalkan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran bagaimana memimpin satu negara atau mengatur suatu komunitas, masyarakat, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita jumpa lagi di Love for All TV. Hari ini kita bakal ngomongin topik yang seru banget. Anak muda dan politik di Indonesia. Saya Firdaus Mubarik dan hari ini saya ngundang teman saya Givari Misbahuddin. Ya, ini muslim muda dari Cianjur yang sekarang sedang menempuh pasca sarjana di filsafat UGM. Nah, kita mulai ya. Kita bakal, seperti aku bilang tadi, kita bakal ngomongin topik yang seru-seru banget. Saking serunya, ini ada hal yang sebenarnya kita bisa rasakan tepat di depan pintu rumah kita. Oke, Mas Givari, aku mau ada pertanyaan yang banyak ditanya ini sama teman-teman gitu. Soal fenomena popularisme Rizik Syihab di tahun 2020. Tiba-tiba blas gitu ya. Gimana nih menurut Anda? Fenomena Habib Rizik Syihab ini kita mesti melihat ke 10-20 tahun ke belakang ya. Di awal tahun 2000, misalkan tahun 2005, mulai gencar-gencarnya FPI ini mencari panggung di Indonesia, misalkan melalui aksi sweeping, terus aksi intoleransi terhadap beberapa kelompok minoritas agama misalkan, dan aksi intoleransi terhadap etnis lain gitu. Jadi fenomena popularisme tahun 2020 ini tidak bisa dilihat sebagai suatu fenomena yang tunggal, tapi ia merupakan rangkaian yang continuous dari kemunculan FPI atau mulai masuknya Habib Rizik Syihab pada kancah politik nasional gitu pada akhir tahun 98 gitu, atau pasca reformasi gitu. Apalagi diperkuat dengan beberapa peristiwa, misalkan peristiwa-peristiwa politis gitu, mulai dari penolakan terhadap Ahok untuk menggantikan Jokowi karena Jokowi kemudian menduduki jabatan sebagai presiden Indonesia, kemudian di pemilihan Jakarta, pemilu kada tahun 2017, dan seterusnya hingga puncaknya hari ini gitu. Apalagi ada semacam peristiwa di mana Habib Rizik tidak berada di Indonesia, yang itu kemudian jadi alasan bagi beberapa pendukungnya untuk tetap menggelorakan apa yang diperjuangkan oleh Habib Rizik, dan puncaknya pada tahun ini gitu. Apa sih yang diperjuangkan oleh Habib Rizik sehingga dia mampu menarik massa demikian besar? Saya kira banyak analisa ya, misalkan teman-teman di Islam Bergerak itu pernah nulis, sebetulnya gerakan Islam ini bisa dibilang adalah gerakan Islam bingung. Dalam artian gerakan Islam bingung, tujuan jelasnya tidak punya cita-cita yang jelas, tidak seperti se-eksplisit misalkan kelompok Islam politik yang mencita-citakan negara berdasarkan agama Islam, atau tidak juga kemudian kritik terhadap sistem ekonomi atau terhadap sistem politik yang lain gitu. Saya melihat bahwasanya ada semacam gestur di mana ini adalah efek yang ditimbulkan dari pemilu atau politik elektoral. Kira-kira seperti itu sih. Jadi saya melihat bahwasanya tidak ada kejelasan yang clear
dari tujuan dan cita-cita yang ingin disampaikan oleh Habib Rizik dan FPI gitu. Tapi kita bisa melihat bahwasannya kemunculan ini adalah mandeknya artikulasi politik atau penyerapan aspirasi masyarakat untuk politik kita gitu. Apalagi ditambah misalkan hari ini tidak ada oposisi yang terlembagakan dalam pemerintahan kita. Tidak ada partai politik yang secara terang benderang menyatakan bahwasanya ia adalah oposisi terhadap pemerintah. Yang kemudian jalur-jalur aspirasi yang punya masyarakat yang punya pandangan yang berbeda dengan pemerintah terserap dalam kelompok FPI dan Habib Rizik ini. Jadi bisa dibilang bahwasannya pemerintahan yang ada saat ini juga ikut andil memperbesar atau mempopulerkan Habib Rizik gitu. Tapi sebenarnya kalau kita melihat basis massa dari ARS ya dan ormas-ormas Islam ini kan sebenarnya adalah umat Islam. Bukankah di Indonesia ini ada banyak sekali partai Islam yang tumbuh dan mati gitu. Bahkan tahun ini pun ada 2 partai gitu yang digadang-gadang akan muncul sebagai partai Islam baru. Apakah ini tidak cukup partai-partai Islam ini? Partai-partai Islam yang ada sebetulnya kan tidak pernah benar-benar menyuarakan apa yang dicita-citakan oleh umat Islam. Misalkan dasar negara yang berdasarkan Islam atau suatu sistem ekonomi yang berdasarkan dengan prinsip Islam. Misalkan seperti itu. Jadi saya tidak pernah bisa menemukan kontras etik atau kontras moral antara partai nasionalis dan partai Islam gitu. Sebetulnya dua-duanya sama-sama aja gitu. Kita tidak pernah pernah benar-benar bisa mengerti mana partai Islam, mana partai nasionalis atau partai yang bisa dibilang sekuler gitu. Kecuali melalui simbol-simbol. Misalkan ada simbol-simbol agama tertentu dalam logo partai tertentu gitu. Itu yang jadi kebingungan kita. Maksudnya kenapa aspirasi masyarakat muslim tidak pernah bisa diserap oleh partai, karena partainya sendiri tidak pernah menunjukkan bagaimana sebetulnya partai Islam itu beroperasi gitu atau berjalan gitu. Dalam kadang-kadang memang apa yang Anda sebut tadi, partai Islam tuh harusnya begini, harusnya begitu gitu ya. Itu seperti apa sih? Partai Islam? Yeah. Partai Islam itu pertama mesti mengakomodir apa yang dicita-citakan masyarakat muslim gitu. Misalkan sebagai masyarakat muslim politik adalah bagian daripada keyakinannya gitu. Atau kepemimpinan adalah bagian dari keyakinannya. Mestinya kalau misalkan ingin dianggap sebagai partai Islam yang sebenar-benarnya, ia juga mestinya merangkum keinginan-keinginan dari beberapa kelompok muslim yang ingin mencita-citakan negara Islam. Jadi Anda setuju harusnya seperti dengan cita-cita negara Islam? Bukan dalam artian setuju. Ini idealnya partai muslim itu punya corak yang berbeda dengan partai nasionalis. Tapi kita kan tidak pernah bisa membedakan secara praktik antara partai muslim dan partai nasionalis. Coba misalkan apa membedakan PDIP dan PKS? Apa yang membedakan PKB dan Nasdem? Keduanya mendukung negara demokrasi. Kita kan tidak pernah punya kontra moral antara PDIP dan PKB gitu. Bahkan misalkan nih, kalau kita melihat politik di luar negeri, antara nasionalis dan republik tidak akan pernah bisa mencalonkan presiden yang sama. Di Indonesia antara partai Islam dan partai nasionalis, mereka bisa berkoalisi. Itu problemnya. Jadi aku mau nanya nih, ada 3 kata ya yang kadang teman-teman masih agak susah bedain. Saya masih agak susah bedain antara bedanya partai Islam, politik Islam, sama Islam politik. Bisa terangin nggak nih?
Partai Islam itu adalah wadah ya, wadah bagi umat Muslim untuk menyampaikan aspirasinya. Politik Islam itu kalau misalkan kita ambil dari bahasa Inggris, Islamic politics gitu, nilai-nilai politik dalam Islam gitu, nilai-nilai yang dicontohkan oleh misalkan Rasulullah SAW dalam mengatur negara, atau misalkan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran bagaimana memimpin satu negara atau mengatur suatu komunitas, masyarakat, dan lain sebagainya. Islam politik dalam bahasa Inggrisnya itu political Islam. Political Islam artinya Islam kelompok Muslim yang mempercayai bahwasannya satu-satunya cara untuk keluar dari krisis atau untuk untuk bisa mengatasi semua problem yang ada adalah melalui jalan-jalan Islam. Ia berupaya untuk mendirikan negara Islam, negara yang berdasarkan aturan-aturan Islam, berdasarkan pada skrip atau pada teks, misalkan pada hadis dan Al-Quran, misalkan gitu. Problemnya Islam politik itu bagaimana ia mengartikulasikan politiknya di mana masyarakat kita itu heterogen, di mana masyarakat kita itu bermacam-macam gitu. Di Indonesia ini, kenapa kita tidak bisa mendirikan negara yang berdasarkan Islam? Karena masyarakat kita ini punya banyak corak, mulai dari corak agama, corak etnis, corak budaya, dan lain sebagainya. Itu yang kemudian kenapa dalam perdebatan konstitusi kita tidak pernah menyepakati bahwasanya negara ini adalah negara berdasarkan agama. Jadi dalam pandangan Anda sebenarnya bahwa negara Islam di Indonesia ini mustahil. Tapi politik Islam itu adalah sesuatu yang visible untuk dijalankan. Politik Islam visible, yes, saya sepakat dengan hal itu. Tapi kalau misalkan bilang negara Islam mustahil, karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Barangkali misalkan di 100 atau 200 tahun ke depan, masyarakat kita berubah dari yang tadinya heterogen, bermacam-macam, karena kondisi sosial, politik, geografis, dan lain sebagainya, tiba-tiba masyarakat kita berubah menjadi masyarakat yang homogen. Atau misalkan Indonesia nantinya hanya didefinisikan sebagai negara batas-batas wilayah yang kemudian dihuni atau mayoritas Muslim. Itu kan masih perlu ada perjalanan panjang. Bukan mustahil, tapi dalam konteks hari ini ia tidak cocok untuk diterapkan. Bagaimana dengan politik Islam? Apakah dia masih sesuatu yang visible dan hidup? Ya, politik Islam itu kan sebetulnya tidak bisa dihindari. Bahkan nilai-nilai politik Islam itu juga terimplementasikan dalam kondisi hari ini gitu. Misalkan nilai-nilai anti koruptif dihasilkan dari sikap jujur, dan itu adalah sifat yang diajarkan di dalam Islam. Kemudian keadilan sosial. Dalam Pancasila, sila kelima kita berbicara mengenai keadilan sosial. Nah, keadilan sosial itu banyak macamnya. Ada keadilan sosial mulai dari Marxisme, libertarianisme, kemudian banyak yang lainnya, dan salah satunya adalah Islam gitu. Itu yang kemudian jadi nilai politik Islam yang sudah diimplementasikan di Indonesia, dan itu bukan visible lagi tapi konkret. Biar lebih sederhana, saya mau nanya 3 kata yang menurut Anda dekat dengan politik Islam. Pertama, kejujuran. Kejujuran itu mesti, dan itu adalah salah satu yang dihasilkan dari politik Islam atau nilai-nilai yang diambil dari Islam gitu. Kedua adalah keadilan. Ketiga, kesejahteraan. Jadi menurut Anda gitu kan, politik Islam yang sehat adalah memperjuangkan 3 kata itu. Iya. 3 hal itu gitu. 3 unsur itu yang kemudian jadi ciri atau watak yang kemudian ia adalah diambil dari Islam gitu. Tapi bukan khas Islam ya, maksudnya dalam artian
ya hanya ada di Islam aja. Dalam agama-agama yang lain pun ada tiga unsur ini gitu. Oke, sebagai muslim muda sebenarnya masih penting nggak sih kita ngomongin politik Islam? Politik Islam masih penting apa tidak? Ya penting. Ya tadi, saya kira politik Islam itu cita-citanya 3 tadi kan, untuk membangun masyarakat yang berdasarkan kejujuran, keadilan, dan juga kesejahteraan. Yang pada akhirnya menuntun masyarakat tersebut kepada kesejahteraan gitu. Anak muda Muslim atau Muslim muda mesti mewacanakan hal itu gitu. Mewacanakan suatu bentuk kekuasaan atau suatu bentuk politik yang kemudian berdasarkan kejujuran, keadilan, dan mencita-citakan kesejahteraan. Apakah itu kesadaran yang Anda lihat muncul nggak sih di anak-anak muda Saya kira Indonesia? kesadaran itu, awareness itu belum muncul di anak-anak muda Indonesia gitu. Apalagi ada semacam tren bahwasanya anak-anak muda ini tidak mengerti posisi mereka dalam politik gitu. Apa pentingnya mengerti posisi mereka dalam politik? Ya, posisi seorang dalam politik itu penting untuk bisa memahami bahwasanya dalam politik Anda itu bukan hanya objek, bukan hanya ketika pemilu Anda dibutuhkan suaranya, melainkan Anda juga bisa kemudian merumuskan, membantu negara untuk mengatur masyarakat. Anda juga subjek dalam politik. Dalam benak ya anak-anak muda ya, saya ngobrol itu kan lebih banyak ya udahlah itu urusan pemerintah, itu urusan partai politik, udah ada yang ngurus. Kita bekerja saja untuk masa depan dan keluarga. Gimana tuh menurut Anda? Bagi saya itu suatu pandangan yang abai terhadap kenyataan bahwa saja politik itu dekat dengan kita. Ia dekat dengan kehidupan kita gitu. Dalam artian pengaruh dari satu kebijakan itu ada di hadapan kita gitu. Saya lebih senang ngobrol yang lebih membumi ya. Gitu. Kalau kita ngomongin politik Islam gitu kan. Kita sebagai anak-anak muda Muslim gitu ya. Itu bisa berkontribusi apa sih dalam politik Islam? Berkontribusi apa dalam politik Islam? Saya kira mesti dipisahkan dulu sih soal politik dan politik Islam gitu ya. Politik itu kan sederhananya adalah hal-hal yang berkaitan dengan negara, pengaturan masyarakat ya. Politeia itu dari bahasa Yunani, politik itu. Politeia itu artinya negara kan. Artinya negara itu kan ada unsur-unsurnya, ada geografis, ada orang yang dipimpinnya, atau ada masyarakat di situ gitu. Jadi politik itu berurusan dengan masyarakat justru seperti itu. Perlu nggak kita sebagai anak muda Islam ini peduli gitu dengan politik atau dengan politik Islam? Ya tentu seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwasanya mensyaratkan seseorang bukan hanya sebagai objek, bukan hanya dicari ketika ada pemilu atau politik elektoral gitu. Anda juga bisa berpolitik kapan saja, di mana saja. Ketika Anda menegosiasikan kepentingan Anda dengan kepentingan orang lain, itu adalah politik, bagian dari politik. Karena kepentingan Anda dan kepentingan tetangga Anda misalkan, itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat kan. Yang kemudian itu juga jadi urusan negara. Seandainya ada ketidaksepakatan antara Anda dan tetangga Anda misalkan, bisa-bisa berujung dengan tawuran atau bisa-bisa berujung dengan kekerasan yang kemudian berurusan dengan hukum. Nah, hubungannya dengan politik apa? Apa yang hubungannya dengan politik? Itu ya apa hubungannya kita bermasyarakat dengan politik? Politik itu kan sebagaimana dijelaskan tadi,
urusan dengan masyarakat justru. Utamanya itu gitu. Politik itu bagaimana mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat yang beda gitu. Jadi menurut Anda politik itu bukan soal DPR, soal pemilu. Oh, itu modern itu. Di Yunani itu politik itu soal bagaimana berdagang itu tanpa ada tawuran gitu. Gak ada apa sih namanya? Gak ada clash gitu, nggak ada berantem gitu antara satu pedagang dengan pedagang yang lain. Kan misalnya pedagang kayak gini, Mas Daus dagang apel, saya dagang apel gitu. Harga saya 500. Mas Daus kan nggak terima karena harga apel saya lebih murah gitu. Politik itu untuk menjaga itu gitu, supaya Mas Daus sama-sama akhirnya terbangun kesepakatan harga apel 500 aja gitu. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Kesepakatan itu politik. Di Yunani kuno itu seperti itu. Ini bisa dibilang sebenarnya tata kelola masyarakat, bagaimana kita mengelola kampung, bagaimana kita mengelola irigasi bersama-sama, itu yang disebut dengan politik sebenarnya. Iya, sederhananya seperti itu. Ketika Mas Daus memperjuangkan debit air yang misalkan berbeda antara satu RT dengan RT yang lain, artinya Mas Daus sedang memperjuangkan rakyat Mas Daus gitu, atau memperjuangkan kepentingan masyarakat Mas Daus itu, dan itu adalah politik. Dan ya kalau kita melihat politik saat ini ya, seberapa luas sih sebenarnya pintu anak-anak muda untuk terlibat di politik? Banyak. Jangan anggap bahwasanya terlibat dalam politik itu adalah masuk dalam partai politik, bukan hanya itu, atau menjadi anggota DPR, atau misalkan mencalonkan diri sebagai bupati, wali kota, lurah, RT RW. Bukan. Sederhananya, ketika Anda memperjuangkan kepentingan Anda, itu adalah bagian dari politik. Karena Anda merasa kepentingan Anda diambil, atau Anda tidak mendapatkan hak warga negara gitu, hak citizenship right, hak warga negara Anda tidak terpenuhi gitu. Oke, aku mau bacain ya, ada beberapa pertanyaan nih dari pemirsa. Sering banget nih denger nih. Ya udah deh. Ibadah ya ibadah, politik ya politik. Ibadah ya ibadah, politik ya politik. Saya sepakat dengan poin itu. Gimana? Artinya seseorang itu udah bisa membedakan mana urusan agama, mana urusan spiritual, mana urusan hal-hal yang sifatnya transenden gitu. Kalau dalam artian transenden itu melampaui dunia gitu. Hal-hal yang sifatnya eskatologis gitu. Dengan hal-hal yang profan, hal-hal yang duniawi, hal-hal yang sifatnya kemanusiaan gitu. Artinya ia udah bisa membedakan ketika kita berhubungan, karena politik itu kan hubungan antara manusia dan manusia, betul nggak? Ya. Sebagai warga negara, hubungan antara manusia dan manusia. Hablum minan nas. Hablum minan nas, kan? Artinya ketika ia sudah bisa membedakan mana urusan dengan Tuhan, dan ketika ia sudah bisa berurusan dengan manusia, dengan urusan manusia atau dengan pendekatan manusia, artinya ia sudah bisa menempatkan pada tempatnya masing-masing. Jadi menurut Anda ya, kalau tadi kita bisa ngomong bahwa hablum minan nas itu ya sebenarnya politik itu sendiri. Iya, sebenarnya politik, iya memang. Saya bisa menganggap bahwa politik itu hablum minan nas, hubungan antara manusia dan manusia, bukan hablum minan nas itu politik. Politik itu adalah hablum minan nas. Oke, pertanyaan lain. Ini berarti mungkin ini ya. Sebenarnya dalam masyarakat demokratis seperti Indonesia ini, fungsi ormas itu buat apa? Fungsi ormas? Ya. Ormas itu kan sebetulnya kalau dalam bahasa Inggris itu civil society, masyarakat sipil. Ormas itu, organisasi massa itu. Fungsi ormas itu untuk check and balance. Ketika ada penyelewengan atau ada suatu hal yang kemudian tidak sesuai dengan prinsip-prinsip bernegara, ormas itu adalah garda terdepan untuk memberikan
peringatan terhadap suatu pemerintahan. Fungsi utamanya seperti itu gitu. Kemudian yang terjadi hari ini, saya melihat bahwasanya dalam konteks Indonesia apalagi, ormas itu hanya jadi semacam penggalangan massa. Saya kira seperti itu gitu. Ketika orang-orang sibuk dalam misalkan periode pemilihan, sibuk mencari ormas untuk agar supaya suaranya bisa masuk ke seseorang gitu. Jadi nggak lebih gitu. Ia tidak memainkan politik secara sebagai subjek, tapi ia melainkan sebagai objek yang dicari ketika hanya masa pemilu. Kira-kira seperti itu gitu. Bagaimana dengan ada sebutan kayak ormas vigilante? Ini seperti apa sebenarnya? Ya, ormas vigilante itu artinya ia sudah juga menyeleweng dari fungsinya yang utama untuk check and balance terhadap suatu pemerintahan. Artinya, saya mengandaikan begini, pemerintah punya kewenangan, ormas juga punya kewenangan. Pemerintah berwenang untuk mengatur masyarakat gitu. Ormas juga berwenang untuk memberikan masukan terhadap pemerintah, karena dalam sistem demokratis atau dalam sistem demokrasi, kedaulatan dan kekuasaan itu berada di tangan rakyat. Ketika rakyat tidak sepakat dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah, ormas yang menjadi garda terdepan untuk menyampaikan hal itu gitu. Itu poinnya. Tapi kewenangan-kewenangan itu juga ada batasnya. Ketika ormas-ormas ini telah melampaui batasnya atau telah menyeleweng dari tugas utamanya, maka negara perlu untuk mengingatkan, misalkan dengan apa? Dengan membubarkan atau dengan memberi surat peringatan atau membatasi gerak-geriknya gitu. Itu kan salah satu fungsi negara juga gitu. Bahwasanya di dalam masyarakat ini tidak boleh ada ormas vigilante. Ada pertanyaan terakhir nih ya. Ini tentang perempuan, akses ekonomi, sumber daya alam, dan ketahanan energi atau pangan. Ini gimana posisinya dengan politik Islam? Ya, karena politik Islam itu elemen yang paling dasarnya itu kesejahteraan, lalu keadilan sosial, dan juga berlandaskan pada kejujuran gitu. Artinya perempuan juga masuk dalam hal ini gitu. Perempuan mesti didudukan dalam keadilan. Ia diberi hak citizenship right, hak warga negara. Lalu juga ia juga mesti dilindungi hak asasi manusianya. Itu pertama. Kemudian soal akses ekonomi. Dalam politik Islam juga meniscayakan bagaimana distribusi kesejahteraan atau distribusi kekayaan, distribusi mal dengan sebaik-baiknya agar tidak ada kesenjangan di antara satu sama lainnya. Itu sebetulnya yang jadi ide dasar dari politik Islam, keadilan sosial, kesejahteraan dan juga kejujuran. Jadi tidak ada masalah poinnya. Tidak ada masalah dengan dua problem yang ditanyakan tadi, perempuan dan akses terhadap ekonomi. Baik. Oke, terima kasih ya pertemuannya. Kita tutup dulu gitu. Dan saya rasa tadi saya ingin mengulang ya poin pentingnya dari pelajaran yang kita tangkap dari ngobrol-ngobrol santai ini, bahwa kita ngomong politik dan Islam ya kata kuncinya ada di 3, bahwa kita harus ngomong soal kejujuran, kita harus ngomong soal keadilan, dan kita harus ngomong soal kesejahteraan gitu. Nah, atau kalau kita menghubungkan dengan Pancasila, ini sangat dekat dengan sila kedua dan sila kelima dari Pancasila. Pemirsa, ngobrol-ngobrol santai kita sampai sini dulu. Terima kasih sudah dengerin di Love for All TV, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.